Di pertemuan kedua, part ketiga, part terakhir dari pertemuan kedua ini, kita bicara tentang konteks dari IT project. Jadi secara umum dari IT project itu, pertama IT project dapat sangat diverse. Itu berarti beragam ya, in term ya, dalam terminologinya, dari term of size, dari ukuran, kemudian kompleksitasnya, kemudian produk-produk yang akan diproduksi, kemudian aplikasi area kita mengaplikasikannya, dan sumber daya yang nanti akan dibutuhkan. Jadi project itu macam-macam. Jadi ada project yang sifatnya lokal, kemudian nasional, kemudian ada internasional, kemudian ada multi multi stakeholder lah ya. Jadi bukan hanya satu orang yang berkepentingan, tapi sangat banyak orang yang berkepentingan. Kemudian IT project team members, jadi members dari IT project team IT project often seringkali have diverse background. Jadi orang di dalam satu project itu mempunyai background pendidikan yang beragam, dan dia memiliki skill setsnya atau sekumpulan skillnya yang juga diverse, yang berbeda-beda. Contohnya saya mungkin punya skill di organisasi atau di manajemen, kemudian nanti saya ketemu dengan teman-teman yang memang ahli di analisis, kemudian ketemu teman-teman di ahli implementasi dan lain-lain seperti begitu. Kemudian IT project use diverse technology, menggunakan teknologi yang beragam ya, that change yang dapat berubah sangat cepat. Seperti hari ini ya, kita ingat teorinya si Moore ya, Gordon Moore. Gordon Moore itu pendiri IBM. Dia mengatakan bahwa kecepatan kerapatan kaki-kaki dari transistor ya atau IC itu akan semakin rapat 2 kali lipat setiap kalau dulu sekitar 16 bulan dia bilang. Kalau sekarang mungkin di bawah 1 tahun ya, bahwa kerapatan kaki-kaki itu, dan itu juga akan mempengaruhi kecepatan dari processing, dari memproses sebuah data. Jadi kalau semakin cepat proses processingnya, maka proses compute-nya, proses menghitungnya akan semakin cepat. Nah, dan itu setiap tahun akan bertambah 2 kali lipat kecepatannya, bahkan mungkin bisa eksponensial lebih dari itu, dan harganya tetap. Ini menurut Gordon's law ya, atau Moore's law, Gordon Moore. Nah, kaitannya sama di sini teknologi, karena tadi kecepatan prosesornya semakin cepat, bahkan nanti ada teknologi kuantum namanya ya, bahwa nanti nano menggunakan itu tadi, kuantum teknologi tadi itu, maka dia akan semakin cepat nanti processingnya. Jadi kalau sudah semakin cepat nanti untuk memproses sebuah informasi, maka nanti kedepannya itu otak komputer itu akan bisa memproses hampir semuanya. Kalau saat ini mungkin memprediksi sesuatu masih butuh waktu, kalau kedepannya nanti bisa melakukan komputasi yang sangat cepat, dan mungkin almost everything bisa dikerjakan. Nah, perubahan teknologi ini, area teknologi ini akan menjadi bagian dari yang akan merubah IT project itu tadi. Kemudian people must be highly specialized. Jadi timnya nanti makin ke depan akan semakin terspesialisasi. Contohnya nanti akan ada ahli machine learning, ahli data scientist, dan lain-lain. Kemudian recent trends affecting IT project management, diantaranya adalah globalisasi. Jelas bahwa kita sekarang hidup di era globalisasi. Kita duduk di sini saja, kita tahu kemarin Donald Trump, presiden Amerika, kena COVID ya, positif COVID. Nah, jadi ini contoh bahwa sekarang sudah eranya globalisasi. Hari ini teman-teman belanja di Bukalapak, di Tokopedia, bisa beli barang yang itu langsung di shipping from China atau from Amerika gitu. Jadi kita sudah hidup di era yang sangat global. Jadi apa yang terjadi di belahan dunia sana kita akan dengar just in time. Jadi tidak ada delay lagi hari ini.
Kemudian outsourcing ini adalah sumber daya apa ya? eh, Kalau bahasa saya lupa bahasa ininya, apa namanya, kan ada alih daya, sorry, alih daya. Jadi outsourcing alih daya is when an organization acquire, mengakuisisi goods and source, jadi barang dan sumber daya from an outside source, jadi di luar dari organisasinya dia. Offshoring is sometimes used to describe outsource from another country, jadi dari luar negeri. Jadi outsourcing ini contohnya seperti kita bangun satu produk umpamanya, nanti untuk mengassembling satu produk itu dibutuhkan nanti part-part dari lain. Contohnya sekarang handphone ya, handphone itu desainnya contohnya Apple dari Amerika mendesain, kemudian nanti untuk prosesornya dia pesan dari apa namanya itu, Inggris, ARM berbasis di Inggris, tapi ARM sendiri bekerja sama Wellcom di Taiwan untuk mencetak prosesornya, atau dengan Foxconn. Kemudian si Apple kerjasama sama Foxconn. Terus nanti untuk layar kacanya, layar handphonenya dia kerjasama sama Samsung, kayak Gorilla Glass dari Samsung. Nah seperti itu, bahwa untuk membuat satu produk itu tidak lagi hanya tergantung satu pemasok ya, internal kita bikin sendiri. Sekarang udah sangat tergantung dengan lain-lain. Itu makanya kenapa satu handphone sekarang harganya mahal, karena ada paten di dalamnya. Selain paten juga ada juga part-part yang itu tadi milik orang lain. Kemudian virtual teams ya, virtual teams adalah grup dari individual yang bekerja across time ya, sepanjang waktu dan space dan ruang, menggunakan komunikasi teknologi. Seperti hari ini kita belajar menggunakan different space, saya di kantor, teman-teman di rumah atau di kos atau dimanapun. Kemudian yang saya sampaikan hari ini nih malam sekitar jam 7.30 malam, teman-teman apa namanya, mendengarkan dari rumah. Dan waktunya juga kita bisa, karena saya sudah record ini dan saya taruh materi ini di YouTube ya. Kemudian agile project management, tadi sudah saya banyak bahas tentang agile ini. Kemudian important isu penting dan suggestion related to globalization, dan apa namanya, saran yang berhubungan dengan globalisasi. Isunya nanti bicara tentang komunikasi, trust, kepercayaan, common work practice ya, banyak bekerja sama, apa namanya itu, bekerja sama dalam bekerja. Kemudian tools, alat-alat, dan suggestionnya employ greater project discipline. Jadi apa namanya ya, kita menerapkan disiplin yang sangat baik lah ya, yang di dalam project kita. Kemudian berpikirnya yang global tapi bertindaknya seperti orang lokal. Kemudian keep project momentum going, jadi tetap jaga momentumnya berjalan. Kemudian use newer tool, gunakan tools yang terbaru dan teknologi yang terbaru. Outsourcing ini organisasi yang supaya organisasi ini tetap kompetitif dengan menggunakan outsourcing to their advantage, untuk sebagai keunggulannya seperti mencari cara untuk mereduksi cost. Hari ini ada perusahaan namanya Gojek. Gojek itu tidak punya armada, tidak punya mobil, tidak punya motor, tapi dia bertindak sebagai perusahaan transportasi. Dia bisa mengantarkan orang dari titik A ke titik B. Nah itu adalah konsep-konsep yang terbaru. Nah ini yang perlu kita pelajari. Kemudian challenge berikutnya adalah to make strategic IT investasi dalam strategi IT dengan outsource tadi, dengan cara meningkatkan their enterprise arsitektur dari enterprise perusahaan, to ensure, untuk memastikan that IT infrastructure, bahwa infrastruktur IT dan bisnis prosesnya are integrated, sudah terintegrasi dan standardized, sudah terstandardisasi. Kemudian project manager should become more familiar with negotiating contract and other outsourcing issues. Jadi nanti kalau kita bicara project manager ya, kita harus bisa bagaimana menegosiasikan kontrak ya, antara kita sama pihak lain.
isu-isu global outsourcing also has disadvantage. Jadi penggunaan sumber daya alih daya dari luar itu juga pasti ada kelemahannya. Sebagai contoh, Apple benefits from manufacturing product in China. Jadi Apple ya itu mendapat keuntungan dengan membangun produknya di Cina. But it had big problem. Dia mempunyai banyak masalah ya, masalah besar setelah iPhone 4S-nya di launch di Januari 2012 karena ada perkelahian ya between migrant workers who were hired by scalpers to stand in line to buy the phone ya. Jadi menyebabkan perkelahian antara pekerja migran yang di hire ya, dipekerjakan di sana. Ketika Apple mengatakan it would not open its store in Beijing, ketika Apple mengatakan tidak membuka tokonya di Beijing, kemudian kerusuhan terjadi, orang menyerang keamanan ya, keamanan di sana. Kemudian Beijing Apple Store has had problem before, yang sudah dapat masalah sebelumnya di 2011. Four people were injured where a crowd waiting to buy the iPad to turn ugly. Ya, jadi di sana saya nggak tahu juga kenapa Cina itu kemudian menjadi sangat tergila-gila dengan produk Apple ini. Ya pasti produk ini sangat baik lah. Kemudian virtual team advantage, menggunakan virtual team ya, keunggulannya adalah meningkatkan kompetitif karena bisa bekerja 24 jam seminggu. Kemudian biayanya juga jauh lebih murah karena bekerjanya virtual, menyediakan lebih banyak waktu dan fleksibel dalam memiliki member team karena kita bisa hire siapa saja. Kemudian meningkatkan bekerja balance ya bagi tim dengan mengeliminasi bekerja di kantor karena bisa bisa di remote pekerjaannya. Tapi ada kelemahannya, tim membernya menjadi isolating, tidak pernah ketemu satu sama lain. Komunikasinya akan semakin bermasalah karena tidak pernah ketemu secara formal, mengurangi kemampuan tim untuk berjejaring dan melakukan transfer informasi secara informal. Karena kalau kita ngobrol sambil ngopi, sambil merokok gitu kan, kita banyak ngobrol sebenarnya. Increasing the dependent on technology to accomplish work. Jadi ya namanya kerja remote, kita butuh teknologi ya, laptop, internet dan lain-lain. Kemudian agile project management ini banyak dipakai saat ini. Saya cuma mau bilang kalau ini yang paling banyak dipakai sekarang adalah Scrum ya, SCRUM, Scrum. Jadi nanti silakan googling Scrum, ini nanti teman-teman silakan baca sendiri. Nah, Agile make sense for some project. Jadi metode Agile kalau bahasa Indonesianya tangguh itu dia make sense ya bagi beberapa project, tapi tidak semuanya menggunakan Agile. Banyak ahli di dalam project management memperingatkan bahwa kita jangan terlalu hype lah dengan Agile ini. Seperti J. Leroy Ward ya dari Executive Vice President ASI International, Agile will be seen for what it is and isn't project management organization. Embracing Agile software and product development approach will continue to grow while being faced with the challenge of demonstrating ROI through Agile adoption. Jadi ujungnya tetap keuntungan perusahaan ya yang dikejar. Kalau di sini dia bilang return on investment ya, dan itu apakah setelah kita mengadopsi Agile kemudian akan semakin baik. Manifesto dari Agile Software Development pada 2001 Februari, grup dari 17 orang yang disebut dengan Itself of Agile Alliance develop and agree on the manifesto for Agile Software Development as follow. Jadi ada ahli-ahli ya, ada 17 orang yang bergabung disebut dengan Itself. We are uncovering better ways of developing. Dia membuat manifesto, pernyataan bahwa dia sudah menemukan cara yang lebih baik untuk mengembangkan software dengan membuat ini and helping others to do it. Jadi doing it and helping others do it. Jadi dia melakukan kemudian membantu orang lain juga through
melalui this work we have come to value. Dengan melakukan agile ini tadi mereka mendapatkan nilai tambah satu, individual and interaction over process and tools. Jadi individu dan interaksinya melalui proses dan alat-alat. Working software over comprehensive documentation, jadi ada dokumentasi yang lebih komprehensif. Customer collaboration over contract negotiation, karena kontraknya bisa dinegosiasi terus. Kemudian responding to change over following a plan, jadi kalau ada perubahan dia cepat responnya. Nah ini katanya ya, silakan nanti kita atau silakan ada yang mau mencoba untuk menggunakan metode agile. Nah, Scrum yang saya sudah jelaskan tadi, Scrum adalah according to Scrum Alliance, Scrum is the leading agile development method for completing project with a complex innovative scope of work. The term was coined in 1986 in Harvard Business Review study that compare high-performing cross-functional teams to the Scrum formation used by rugby team. Jadi Scrum ini sudah mulai diperkenalkan tahun 86 di Harvard Business ya. Kemudian ini Scrum Framework. Di sini ada backlog. Siapa yang bikin backlog? Yang bikin backlog, product backlog ini adalah product owner, orang yang punya produk, yang punya nanti project ini ya, yang dia orang yang sangat berkepentingan terhadap project. Kemudian nanti ada project team, dia membuat sprint. Sprint ini adalah ini tadi backlognya 1, 2, 3, 4, 5 dia susun mana yang prioritas bisa dikerjakan dulu. Setelah itu di share ke tim, kemudian tim dikasih waktu 24 jam, ada daily scrum, ada sprint. Jadi dia harus 1 hari ngapain, kemudian seminggu ngapain dan seterusnya, dan ada repeat pengulangan terus ya, seperti itu. Ini adalah metodenya. Nanti kalau mau ngobrol lebih lanjut silakan kita bahas mengenai metode Scrum ini. Kemudian ini ada lagi metode berikutnya, Kanban, teknik that can be used in conjunction with Scrum. Jadi dia bisa digunakan bersama dengan Scrum. Dikembangkan di Jepang oleh Toyota Motor Corporation menggunakan visual cue. Cue tanda cue itu apa ya, cue semacam ya itu tadi ya, sebentar kita cari cue. Isyarat ya, isyarat to guide workflow, untuk melaksanakan sebagai guiding untuk alur kerja kita. Kanban cards ya ada. Jadi nanti kita bicara cards. Jadi Kanban itu masing-masing card nanti berisi umpamanya pekerjaan baru, kemudian nanti work progress and work complete. Jadi sebenarnya memindahkan card dari satu ke card kedua, card kita. Jadi nanti mungkin ada beberapa kantong, kemudian dipindahkan dari kantong satu yang disebut dengan new work, kemudian work in progress, kemudian dipindahkan lagi ke work complete. Nah seperti gitu. Itu dikembangkan di Toyota ya. Jadi menggunakan cue card. Cue card itu kartu petunjuk ya. Kemudian Agile di dalam PMBOK, Project Management Body of Knowledge, dan New Certification, PMBOK Guide mendescribe ya, menjelaskan best practice for what should be done to manage project. Kemudian Agile adalah metodologi yang menjelaskan bagaimana memanage project. The Project Management Institute recognize the increase interest in Agile. Dia sudah memahami ya bahwa ada kebutuhan, ada ketertarikan yang sangat meningkat terhadap Agile, dan dia memperkenalkan sertifikasi baru disebut dengan Agile Certified Practitioner. Jadi si PMI kemudian mengeluarkan sertifikat tentang praktisi dari Agile. Seasoned project manager understand that they have always had the option of customizing how they run project, but that project management is not easy even when using Agile. Jadi mau pakai metode apapun ya di dalam pengembangan sebuah project itu sangat tergantung dengan project manajernya. Jadi tidak ada satu garansi apapun menggunakan metode project management apapun bahwa projectnya akan sukses. Tapi bahwa sekali lagi bahwa
teknologi dan juga teknik ya. Kita bicara tentang agile menggunakan software development life cycle, itu adalah tools, adalah alat bantu kita di dalam menjalankan sebuah project. Sukses tidaknya tergantung kita sebagai project manajernya. Nah, kesimpulan dari pertemuan kedua ini adalah project manager membutuhkan to take a system approach, ya, membutuhkan pendekatan sistem when working on project, ya. Jadi dia sistem approach-nya, pendekatan sistemnya ketika bekerja di dalam sebuah project. Kemudian organisasi have 4 different frame. Jadi organisasi punya 4 frame yang berbeda: struktural, human resources, political, and symbolic. Kemudian the structure and culture on organization have strong implication for project manager. Struktur dan kultur dari organisasi itu mempunyai implikasi yang kuat terhadap project manager. Kemudian project should successfully pass through each phase of the project life cycle. Tadi sudah kita bahas ada project life cycle, dan setiap fasenya itu harus projectnya harus sukses melewati fase-fase itu tadi. Kemudian project manager need to consider, ya, harus mempertimbangkan several faktor. Ada beberapa faktor due to the unique context, ya, terhadap ada konteks yang sifatnya unik dari IT project. Dan terakhir recent trends, ya, tren yang terakhir ini akan mempengaruhi IT project management. Di dalamnya termasuk ada globalisasi, outsourcing, virtual teams, and agile. Demikian pertemuan kedua. Kita lanjutkan nanti di pertemuan ketiga. Terima kasih.